Tahukah kamu keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan? Keterbatasan energi merupakan terbatasnya sumber energi di alam semesta ini. Kelestarian sumber energi. Sumber energi ada dua, yaitu sumber energi terbarukan atau sumber energi yang secara alami tidak akan habis, dan sumber energi tak terbarukan atau sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam. Contoh energi terbarukan dan contoh energi tak terbarukan. Selanjutnya, penggunaan sumber energi dan dampaknya. Sumber energi digunakan pada 4 sektor utama, yaitu sektor industri, sektor transportasi, sektor rumah tangga, dan sektor komersial. Sumber energi seperti batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa pada sektor industri digunakan untuk proses produksi. Pada sektor transportasi, sumber energi yang digunakan adalah BBM, gas, dan biofuel. Sumber energi yang digunakan dalam sektor rumah tangga yaitu LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. Penggunaan energi pada sektor komersial meliputi hotel, toko, rumah sakit, dan rumah makan yang menggunakan listrik, BBM, dan gas bumi. Selanjutnya, dampak penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan, yaitu menghasilkan emisi gas CO2 yang tinggi. Hal ini menghasilkan polutan yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup. Sumber energi dieksplorasi dan dieksploitasi dengan pertambangan. Pertambangan yang dilakukan terus-menerus menyebabkan menurunnya kualitas air dan tanah serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Energi termal yang dihasilkan menyebabkan kerusakan lingkungan. Energi termal yang dibuang dapat meningkatkan suhu air di lingkungan, bahkan dapat menimbulkan kematian populasi ekosistem air. Pembangkitan listrik. Pembangkit listrik yang sudah dikembangkan di Indonesia adalah PLTA, PLTG, PLTD, dan PLTP untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional. Melakukan penghematan listrik. Gunakan lampu hemat energi dan hidupkan bila perlu. Hemat BBM dengan menggunakan transportasi umum. Berjalan kaki jika akan pergi ke tempat yang dekat. Gunakan alat elektronik yang hemat listrik. Gunakan cahaya matahari langsung untuk menjemur padi, makanan, ataupun baju. Perbanyak ventilasi udara untuk menghemat penggunaan pendingin ruangan. Dan perbanyak akses cahaya matahari agar masuk ke dalam ruangan. Mencari dan menggunakan energi alternatif. Biofuel merupakan energi alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang meliputi bioetanol, biodiesel, dan biogas. Biomasa adalah suatu sumber energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup seperti tumbuhan sebagai penyedia sumber karbon untuk energi. Panas yang keluar dari perut bumi melalui celah-celah kerak bumi berupa uap panas disebut energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Air digunakan untuk pembangkit listrik. Angin juga digunakan untuk pembangkit listrik. Sedangkan matahari digunakan untuk pemakaian sel surya. Energi kelautan meliputi energi gelombang laut, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Pemanfaatan bahan bakar hidrogen digunakan dalam fuel cell yang menerapkan proses elektrokimia. Penggunaan nuklir sebagai sumber pasokan energi diaplikasikan untuk menghasilkan listrik. Shale gas adalah gas yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Gas metana batubara merupakan gas metana yang dihasilkan dari proses alami yang terjadi selama proses pembatubaraan.